Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayandiah Kamaladewi, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai masa pemerintahan dari Megawati Soekarno Putri. Yang pertama tentu saja dimulai dari proses pengangkatannya. Nah, Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau yang akrab kita sapa sebagai Megawati Soekarno Putri resmi menjadi Presiden Indonesia kelima sekaligus menjadi Presiden Indonesia pertama setelah dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Megawati dinobatkan sebagai presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan dekret yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Namun, Mahkamah Agung memutuskan dekret yang dikeluarkan Gus Dur ini bertentangan dengan hukum. Gus Dur juga sempat menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Tentu saja hal ini memicu kemarahan dari DPR sehingga terjadi perseteruan hebat dengan Gus Dur. Nah, MPR kemudian melengsarkan Gus Dur. Kemudian tentu saja Megawati dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001 di Gedung Nusantara MPR. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai tahun 2001, Megawati juga pernah menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sebelum menjadi presiden pada tahun 2001, Megawati juga pernah gagal. Ketika itu, presiden masih dipilih oleh MPR. Ia gagal menjadi presiden lantaran banyak partai yang tidak menyetujuinya. Tidak bisa dipungkiri, walaupun ia banyak ditolak oleh banyak partai, PDIP, partai yang ia pimpin kala itu menjadi partai pemenang pemilu setelah meraih suara sebanyak 36 juta suara. Nah, Amin Rais, tokoh reformasi yang merupakan ketua umum PAN, awalnya mendukung Megawati sebagai penggerak reformasi. Akan tetapi, di tengah jalan, ia membentuk poros tengah. Nah, poros tengah tersebut terdiri dari partai-partai Islam, di antaranya seperti PKB, kemudian PBB, PPP, dan Partai Keadilan atau sekarang menjadi PKS. Mereka menolak Megawati menjadi presiden dengan alasan gender. Nah, kemudian Megawati mulai merambah dunia politik sejak tahun 1986 dan menjabat sebagai Wakil Ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Megawati tidak membutuhkan waktu lama karena dalam waktu kurun 1 tahun, dia sudah menjabat sebagai anggota DPR. Bahkan pada tahun 1993, dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya, Megawati terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI. Ketika Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri berpapasan dengan Hamzah Has, yang dulu sebenarnya pernah menolaknya pada sidang MPR pada tahun 1999. Nah, sebelum masa jabatannya habis pada tahun 2004, ia berhasil membuat UU KPK tahun 2002 dan Lembaga KPK pada tahun 2003. Selain itu, ia pula yang mencetuskan pemilu presiden secara langsung. Nah, saat ini Megawati antara lain sebagai Ketua Umum PDIP dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kemudian, tentu saja kita beralih ke perkembangan politik pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi, pada perkembangan politik ini, pada bidang politik, itu terjadi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati, diantaranya yaitu membangun tatanan politik baru. Nah, usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan kebijakan ini mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Nah, yang kedua yaitu UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR. Pembatasan wewenang MPR atau kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi dari DPR. Kedudukan dari Dewan Perwakilan Daerah, kemudian penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden dan penegasan wewenang dari BPK. Kemudian usaha yang lainnya yaitu mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya terbentuknya dari penerapan undang-undang tersebut.
Nah, kebijakan yang kedua yaitu adalah meluruskan otonomi daerah. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan Pusat Daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintahan pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah, mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Yang ketiga, kebijakan oleh Megawati ini yaitu adalah pemberantasan KKN. Nah, tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya, terutama upaya untuk memberantas KKN, terbilang sangat berat. Karena selain banyaknya kasus-kasus KKN pada masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN tersebut, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi, pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Nah, dari segi kemiripan tugas, keberadaan kedua komisi tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat terselesaikan. Kebijakan yang terakhir yaitu melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Upaya pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi sekian kebijakan yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri pada masa pemerintahannya. Dan sekian pula presentasi yang dapat saya presentasikan kepada teman-teman semua dan kepada Ibu Guru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga presentasi saya dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.